Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini GSKI Hosana dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Senang saat ini kita kembali bersama dalam Menara Doa Hosana hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Mari kita menyembah Tuhan, bersama-sama kita persiapkan hati kita. Bapak, kami mau mengikuti jalan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Ku mewakili hidupku di dalam tangan-Mu, bersama dengan-Mu ku habiskan waktu setiap hari, setiap saatku. Yang terbaik bagiku, memilih-Mu Tuhanku. Takkan ku berubah dan tak ku berpaling, berjalan penuhi panggilan-Mu. Ini yang terbaik, memilih jalan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mewakili hidupku di dalam-Mu Tuhanku, bersama dengan-Mu ku habiskan waktu setiap hari, setiap saatku. Ini
jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah pengantara bagi kita kepada Bapa Yahweh. Dia bersyafaat bagi kita demi keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pesan yang manis. Kita akan pulang dengan penuh sorak-sorai sekalipun kita mencucurkan air mata ketika kita berada di dunia ini. Kita mau seperti Yesus. Kita akan menaikkan pujian. Berikanku hati seperti hati Tuhan Yesus. Berikanku mata seperti mata Tuhan Yesus. Kami mau serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikanku
Penuhilah permohonan kami Tuhan. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu. Berikanlah kami kaki seperti kaki-Mu. Sehingga ketika kami berjalan melangkah, kami melangkah di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu ke depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita sudah memperingati hari kematian, memperingati hari kebangkitan. Saat ini juga kita akan mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak ditinggalkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita akan melihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ketika Tuhan terangkat ke sorga. Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pesan ini disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, Yahudi, Yunani, sampai ke ujung bumi. Untuk menjadikan orang-orang itu, bangsa itu sebagai murid Kristus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dimateraikan. Di dalam nama Bapa Yahweh. Di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Roh Kudus. Bukan cuma diberitakan Injil, bukan sekadar diberitakan, tapi dijadikan bangsa menjadi murid Kristus. Dibaptis. Setelah dibaptis bukan berhenti di situ aja. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, segala sesuatu yang seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang telah disampaikan kepada murid-murid, rasul-rasul Kristus, untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa. Pada akhirnya perkataan ini yang dipegang oleh para murid, tidak terkecuali untuk kita juga. Aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa bukan kadang-kadang. Senantiasa bukan sering. Senantiasa selalu. Sampai kepada akhir zaman. Ya. Tuhan Yesus hendak memberikan kuasa kepada para rasulnya. Firman Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi yang disampaikan oleh para rasul adalah cerita tentang Tuhan yang memiliki kuasa. Bukan cuma di bumi, tapi juga di sorga. Kita tahu janji Tuhan, Tuhan terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kuasa di sorga. Dia memiliki kuasa atas seluruh alam semesta. Dia menjadi pengantara. Dia memiliki kuasa. Kita tidak dapat berhubungan kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara, menghubungkan kita yang memiliki hubungan yang terpisah, terputus kepada Bapa, dihubungkan oleh darah anak domba, pengantara. Bahkan Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita.
Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam Matius 28 tadi, ya, tentang amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Jadi ada 12 rasul yang terpilih di zaman ketika Tuhan Yesus masih hidup, dan sekarang kita akan melihat salah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, yaitu Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang 19 sampai 27, ya, kita melihat percakapan saat Paulus berpamitan dengan para penatua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat contoh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus sebagai murid Kristus. Ya, kalau mau memuridkan orang lain tentu sudah melewati sebagai murid. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Paulus mengingatkan kepada para penatua mengenai hidup Paulus dan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus di sepanjang waktu selama Paulus berada di Efesus. Jadi ini merupakan para penatua jemaat Efesus. Ya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Mereka tahu, menjadi saksi bagaimana kehidupan Paulus menjalankan tugas sebagai seorang rasul, sebagai seorang murid Kristus. Ya, diteguhkan kembali supaya para penatua tidak ragu lagi, langsung lihat teladannya Paulus. Bahkan para penatua mengenal Paulus sebagai seseorang yang sungguh-sungguh penuh kasih karunia dan memiliki Roh Kudus. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kita dikenal? Ya, kita yang melayani Tuhan dikenal seperti apa? Oleh sekeliling kita? Apakah dikenal sebagai orang yang tidak memiliki iman? Kita mau berkaca di dalam kehidupan Paulus. Apa saja yang mau kita ambil dalam pelajaran mengenai pelayanan Paulus sebagai rasul yang memberitakan Injil? Yang pertama adalah semangat dan perilaku Paulus yang patut dicontoh. Para penatua tahu betul bagaimana Paulus berlaku di antara mereka, bagaimana Paulus bergaul bersama mereka. Paulus penuh dengan kesederhanaan. Paulus penuh dengan ketulusan. Paulus penuh dengan kesalehan. Perilaku, kesederhanaan, ketulusan, kesalehan, bahkan ia lemah lembut. Ya, yang pertama semangat dan perilakunya. Yang kedua, melayani Tuhan adalah pekerjaan utama Paulus. Sekalipun Paulus tukang tenda untuk memenuhi keperluannya,
Karena Paulus tidak mau membebani para jemaat. Dia bekerja juga, Bapak Ibu. Tetapi pekerjaan utamanya adalah memberitakan Injil. Jadi bagi Paulus, melayani Tuhan adalah pekerjaan utama Paulus. Meninggikan Tuhan Yesus, mengutamakan kepentingan Kristus dan kerajaan Kristus. Itu yang terutama dari diri Paulus. Paulus tidak pernah melayani dirinya sendiri atau menjadikan dirinya untuk terus dilayani. Orang-orang di sekitar Paulus menghormati Paulus. Tapi Paulus tidak serta-merta mengambil bagian menjadi orang yang harus dilayani, orang yang harus dihormati. Paulus senantiasa bergiat untuk melayani Tuhan. Dan ini membuktikan seperti yang Paulus sampaikan sendiri, seperti yang Paulus tuliskan sendiri, bahwa dia adalah hamba Kristus. Hamba Kristus bukan mau dilayani, tapi melayani. Ini bukti, Bapak Ibu. Bukti apa yang orang lain lihat dalam diri kita sebagai pelayan Tuhan. Jika yang pertama tadi adalah semangat dan perilaku Paulus, yang kedua melayani Tuhan adalah pekerjaan utamanya, yang ketiga Paulus menjalankan pekerjaannya yakni melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Kerendahan hati bicara juga kesederhanaan, bicara juga penyangkalan diri. Kendati Tuhan memberikan penghormatan kepada Paulus di dalam pelayanannya, Paulus tidak sekali-sekali memegahkan dirinya, bahkan tidak menjaga jarak dengan orang lain. Dia tetap bergaul karib. Tidak ada kelompok A, tidak ada kelompok B. Jadi kemanapun Paulus pergi, dia tetaplah Paulus. Tetaplah Paulus yang sederhana. Tetaplah Paulus yang tidak memegahkan diri. Paulus rela merendahkan dirinya untuk melayani, agar dirinya dan pelayanannya tersedia pada setiap orang yang membutuhkan. Dirinya dan pelayanannya tersedia terhadap orang atau jemaat yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu, Paulus bisa menempatkan dirinya sebagai pelayan yang penuh dengan keteladanan. Yang keempat, Paulus selalu berlaku lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Paulus mengatakan bahwa dia melayani Tuhan dengan banyak mencucurkan air mata. Bukan cuma Paulus mencucurkan air mata. Tuhan pun terlebih dulu. Gurunya Paulus, Yesus Kristus pun sama. Itu yang ditiru oleh Paulus. Setiap kali berdoa, juga Paulus menangis, memohon belas kasih Tuhan. Hatinya lembut, penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus peduli kepada setiap jemaat Tuhan. Paulus peduli, Bapak Ibu. Yang kelima, Paulus konsisten dalam pelayanannya di tengah kesukaran. Nah, ini Bapak Ibu yang agak susah. Konsisten
Jadi datang melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, bukan semangat pada awal. Ketika mengalami kesukaran, percekcokan sesama pelayan, mundur. Tidak, Paulus tetap konsisten. Di tengah kesukaran, dia terus menjalani pekerjaannya. Walaupun banyak pencobaan, walaupun banyak perlawanan yang tidak sepikir, tidak sehati dengan Paulus. Bahkan juga Paulus sering kecewa juga. Ini ditimpa juga kepada Paulus. Bahkan yang lebih ekstrim Bapak Ibu, dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh Paulus. Jadi kalau hari ini kita melayani Tuhan dan jemaat Tuhan untuk menjalankan tugas amanat dari Kristus, dibumbui dengan kekecewaan, bahkan hal-hal yang merugikan waktu kita, merugikan uang kita. Ini Paulus mau dibunuh Bapak Ibu. Walaupun dia di tengah bahaya, tetap konsisten. Tetap konsisten. Hati yang lembut, tetap konsisten. Berapi-api sampai selesai. Diselesaikan Paulus. Konsisten, setia. Yang terakhir Bapak Ibu, Paulus adalah seorang pemberita Injil yang penuh kuasa. Menjalankannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan. Sehingga ketika dia sampaikan kebenaran ini, pendengar diyakinkan, dapat mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Dia menyampaikan kebenaran Injil sebagai seorang saksi yang sejati, mengemukakan bukti-bukti, oh ini loh beneran, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Oh ini loh memang beneran, bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita di kerajaannya. Makanya Paulus katakan tadi, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah. Tidak lelah. Inilah jalan Paulus, menjalankan panggilan dia sebagai pemberita Injil. Ya, seorang pengkhotbah yang membangun apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus baginya, dia sampaikan untuk membangun, bukan disimpan. Sekedar orang yang menyimpan itu sekedar tahu, tapi tidak membagikan. Paulus tidak lalai akan hal itu. Janganlah kita menjadi anak Tuhan yang sudah sekian lama mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak lalai memberitakan hal-hal yang berguna untuk membangun orang lain. Ya. Dan Paulus katakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Perkatakan ini kepada para penatua. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Maksud Allah kepada para penatua, para penatua yang terpilih untuk menjalankan estafet kembali sebagai pemberita Injil. Saudara saat ini sudah mendengar berita ini, jalankanlah, bertekunlah, jangan berubah, tetap konsisten. Bukan cuma di awal,
ataupun di tengah dalam perjalanan, tapi hingga saudara menutup mata, hingga Tuhan Yesus datang kali kedua. Dan peganglah ini, bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, Bapak Ibu. Ya Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Kami mau dimampukan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakailah diri kami, biarlah kami mengajar banyak orang, tidak hanya sebagai pembicara di atas mimbar, tapi apa yang berguna yang telah kami dapatkan dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami juga bagikan di setiap rumah, di dalam pergaulan, di banyak kesempatan, untuk menyampaikan apa yang berguna bagi mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Hari ini kami sudah mendengar bagaimana Paulus yang Tuhan panggil, dia dengan setia dan taat, tidak hanya di pertengahan jalan namun sampai akhir hidupnya. Dia tetap konsisten melayani Tuhan. Itulah tujuan utamanya, melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami, mampukan setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti menara doa pada hari ini Tuhan. Jumpai mereka lagi Tuhan, kuatkan lagi mereka Tuhan, berikan lagi kasih yang mula-mula yang mungkin saat ini sedang redup Tuhan Yesus. Tertutup oleh kemalasan, tertutup oleh kelalaian. Ya Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami untuk melaksanakan amanat agung dari-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah tangan Tuhan saat ini menjamah Engkau. Jangan keraskan hati, biarkan Tuhan terus memeluk, menjamah, rasakan kedamaian dan pemulihan. Bapa, kami juga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, jajaran menteri, para gubernur, wali kota, hingga perangkat desa. Terangilah hati mereka Tuhan, di dalam tugas yang mereka jalani. Nyatalah kuasa-Mu, Kau akan membangkitkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan dalam pemerintahan, dalam bangsa ini. Tidak jemu-jemu, biarlah hati kami tidak jemu-jemu, menjadi terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kota kami, kota Jambi. Biarlah kota ini menjadi kota yang berkenan bagi Tuhan. Pemerintahan rakyatnya kami serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga membawa Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono,
Lakukanlah pekerjaan-Mu yang baik bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah istri, anak-anaknya, menantu, cucunya, pelayanannya. Semua yang terlibat di dalam sinode GSKI Tuhan, campur tangan. Kami juga tidak lupa membawa Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong, Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe, Ibu PDP Dwi Santi dan hamba-Mu juga, semua para pelayan yang terlibat dalam pelayanan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi. Kuatkan kami, lindungi kami, buatlah kami terus berlaku setia dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menara doa hari ini selesai. Bapak Ibu, kami mengundang untuk hadir di dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 besok jam 4 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang. Jangan lupa ajak saudara dan rekan saudara. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Bye.